Selamat pagi, kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai salah satu bidan dari Pustukarot. Sebelum kita mewawancarai bidan tersebut, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anastasia Hadia. Nama saya Angin Nadia. Nama saya Yenika Diut. Perkenalkan, nama saya Bettina Silsiani. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan segera mewawancarai bidan dari Pustukarot. Pagi Ibu. Pagi. Oh, selamat pagi. Permisi Bu, mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa Unika 1 Palasurtek ingin mewawancarai Ibu. Kami berkenan Kak Ibu. Perkenalan nama Ibu. Oh, perkenalan. Hai kalian dulu Kak. Kalian namanya siapa-siapa sih? Nama saya Angin Nadia, biasa dipanggil Nama saya Anastasia Hadia, biasa dipanggil Nadia. Nama saya Yenika Diut, bisa dipanggil Yeni. Kalau nama saya Bettina Silsiani, biasa dipanggil Intan. Silakan itu. Terima kasih. Kalau gitu saya yang perkenalkan sudah ya. Iya. Perkenalkan. Nama saya Foni. Saya biasa dipanggil bidan Foni di sini. Saya di Pustu ini selain melakukan pekerjaannya sebagai bidan untuk pelayanan pemeriksaan ibu hamil dan KB, saya pegang bagian barang-barang dengan gizi. Ingin meminta waktunya Ibu untuk mewawancarai dan kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi kami minta kesediaan Ibu untuk mewawancarai. Jadi baik, untuk pertanyaan pertama, apa saja tugas utama Anda dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil dan melahirkan? Tugas utamanya Iya, tugas utama. untuk melayani ibu hamil dan melahirkan. Iya. Pemeriksaan. Tugas utamanya toh? Iya. Pemeriksaan ibu saat hamil, terus setelah kita pemeriksaan juga kita melayani saat dia bersalin. Setelah bersalin kita juga melayani saat pemeriksaan masa nifasnya. Terus dengan pas KB dan juga pelayanan pas imunisasi untuk anaknya. Pertanyaan keduanya, bagaimana Anda memastikan kualitas pelayanan yang diberikan pada ibu hamil? Kalau untuk memastikan kualitas biasanya bukan dari kita, atau dari pasiennya. Nanti pasiennya memberikan apakah kualitas pelayanannya dan di Pustu itu baik atau tidak. Jadi kami selalu memberikan pelayanan dengan baik. Bukan hanya begini saja, hanya omong. Jadi kalau misalnya pelayanan itu harus tahu senyum, disapa pasiennya, dijadikan macam teman. Terus pemberian pelayanan juga tidak kasih tunjuk muka-muka jelek. Harus senyum. Bukan orang gila, tapi senyum karena supaya pasien nyaman dengan kita. Ya, itu untuk pengelola. Apa tanggung jawab Ibu dalam mengelola tim atau unit pelayanan yang Anda pimpin? Kebetulan saya bukan pengelolanya. Kalau pengelolanya ada, kami ini bisa distilahkan anggotanya. Kalau pengelolanya karena tidak ada di tempat sekarang, ada tugas luar, jadi tidak bisa saya jawab itu. Tidak apa-apa toh? Tidak apa-apa. Ada di bagian itu yang kami tidak bisa jawab karena bukan punya bagian. Harus apa nih? Kenapa jawab nih? Bagaimana tadi? Terus bagian pendidik, apa peran Anda dalam pendidikan kebidanan baik untuk mahasiswa maupun tanggung jawab kesehatan lain? Pendidik ya. Kalau misalnya jawabannya saya, kami sebagai istilahnya kakak-kakak bidan untuk kamu, kami paling kalau misalnya kamu datang untuk belajar, kami adalah tempat untuk memberitahu apa yang kami kasih tahu. Misalnya nanti kamu datang untuk tensi, kan awalnya kamu kadek kali pertama kan, nanti kalau tensi kami kasih tahu yang tensi yang baik dan benar, terus timbang yang cara untuk melihat
pengukuran yang ditimbang pasiennya, bagaimana cara lihat yang baik dan benar. Terus pas pemeriksaan ibu hamilnya juga kami kasih tahu bagaimana cara untuk mengukur yang baik dan benar. Terus pertanyaan kedua, bagaimana Anda menyampaikan pentingnya kesehatan reproduksi kepada pasien? Bagaimana Anda menyampaikan pentingnya kesehatan reproduksi kepada pasien? Bagaimana Anda menyampaikan pentingnya? Kalau untuk kesehatan reproduksi penting, apalagi untuk perempuan ya. Kesehatan reproduksi kita perempuan kan kita punya kita akan hamil nanti toh. Nah, kalau misalnya sudah pun hamil, untuk menjaga kesehatan reproduksi itu penting supaya saat kita menjalani fase di mana kita hamil atau setelah hamil kita memasang KB itu penting supaya lebih sadar bahwa dirinya kita juga harus sehat. Mengerti maksudnya kan? Kalau jawabnya apa Jun? Pokoknya penting untuk dikasih supaya kita sebagai perempuan bisa tahu, oh kita ini hamil itu bukan hamil-hamil saja, bukan hanya supaya tahu oh saya bisa hamil, tidak. Kita jaga juga itu bagaimana supaya itu kehamilan berjalan dengan baik. Kita yang mengalami hamil itu juga kita bisa sehat, bukan hanya dari perutnya saja, tapi kita punya ini juga toh. Kita punya psikologi. Bahasa gaul. Oke, sudah. Tentang penelitian. Apakah Anda terlibat dalam penelitian terkait kesehatan ibu dan anak? Jika ya, jelaskan. Anda menjelaskan. Untuk pertanyaannya, bagaimana kesan dan pesan untuk kami yang masih berproses untuk menjadi bidan? Kesan dulu ya. Kamu datang berempat tadi, saya punya kesan kamu cantik semua. Bajunya rapi. Terus apa lagi ya? Tonton video. Lanjut. Untuk pesannya, kalau untuk pesannya itu saya bilang tadi, kuliah tuh harus jangan setengah-setengah. Nanti kalau misalnya di pertengahan jalan pas kamu kuliah kah, ada sesuatu misalnya tugas, teman, pacar, atau dosen yang begini kah, bikin kamu kayak menghalangi kamu punya cita-cita, atau misalnya kamu jadi stres, banyak-banyak di bagian berdoa atau curhat dengan Tuhan saja. Atau misalnya ada teman gitu kah, temannya akrab dengan kita kah, aku curhat saja. Tidak boleh satu kali itu baru kamu dapat yang susah menurut kalian langsung putus asa, tidak boleh. Terus bertanya itu lebih baik daripada diam saja. Kalau misalnya memang kalian bingung, tidak tahu, bagus kalau misalnya kalian bertanya. Tidak harus kamu tunggu jawabannya bilang begini, begitu kamu tidak tahu, atau tunggu dulu, jangan sakit hati ya. Itu jadi kalau misalnya kamu nanti jadi anak mahasiswa kebidanan, jalani dengan sepenuh hati. Karena kita punya ini kebidanan kak, dia itu untuk ilmunya dia kak, kita dapat di kampus hanya 30% saja. Kita akan lebih banyak 70%-nya di lapangan. Makanya tetap masuk kampus harus rajin, karena satu hal yang kamu lewatkan satu hari itu berat sekali, maksudnya kayak ada yang kurang sekali untuk kamu toh. Jadi jalani semuanya prosesnya itu. Kalau misalnya ada teman-teman atau kakak-kakak tingkat yang kamu pernah kenal, tanya mereka punya kayak misalnya pelajarannya, aspek apa namanya yang lain terus apa lagi ya? Itu jangan menghambur-hamburkan uangnya orang tua hanya dengan kamu punya kesenangan yang lain. Untuk sekolah ya untuk sekolah, karena kami tidak mau kalau misalnya jadi bidan nanti tapi berbuat tampe, bikin kita punya nama yang belum jadi bidan rusak tuh. Kalau misalnya kamu ada pacar sekarang, jangan konsentrasi untuk ke pacaran. Bukan menghalangi kalian untuk main cinta-cintaan masih muda begini, tidak mungkin dihalangi toh. Tapi konsen untuk kuliah dulu, kasih pengertian ke pacar, bilang saya mau kuliah sama konsentrasi supaya pas sudah jadi bidan sudah bebas sama pacaran.
mau bongkar apa segala macam tidak ada masalah Iya. Terus ya, Terima kasih untuk kesan dan kisahnya. sama-sama. Tidak ada pertanyaan, tidak ada apa, penutup sudah. Dia punya sudah. Nanti pas kamu praktik nanti baru kamu tahu oh bidangnya bagaimana buatnya dalam apa pekerjaannya. Iya. Baik, terima kasih bisa berdatang. Sama.